Assalamualaikum Sobat Jamu Times. Alhamdulillah bertemu kembali dengan saya Syafa Muhammad. Meskipun di dalam situasi pandemi COVID-19 ini, mudah-mudahan kita semuanya tetap sehat selalu. Sehat jiwa raganya, sehat kantongnya. Nah, pada sesi video kali ini saya akan menjawab salah satu pertanyaan dari penonton Jamu Times ya, yang menanyakan, Mas Syafa, kalau saya punya uang 300 juta sampai 400 juta itu kira-kira enaknya dibeliin rumah apa properti berupa tanah? Nah, tentu saja kalau kita menjawab pertanyaan seperti itu, saya tidak bisa langsung menjawab beli rumah atau beli tanah. Nah, cuman saya akan jelaskan atau berikan gambaran bahwa memang investasi rumah atau tanah itu ada plus dan minusnya. Nah, misalkan nih, kalau dengan uang 300 juta itu kira-kira kalau di daerah Jabodetabek, Jakarta, kalau di Jakarta sih mungkin dapat di gang-gang kecil itu dengan luas sekitar 20-30 meter, karena harga pasaran tanah atau rumah di gang kecil itu udah hampir 10 juta dan 12 juta per meter loh ya. Nah, tetapi kalau kita beli rumah di Jakarta dengan di gang seperti itu, tentu nilai investasinya akan tidak signifikan. Nilai jual kembalinya juga akan tidak mengalami kenaikan yang signifikan, maksud saya. Jualnya juga akan relatif susah karena di dalam gang. Nah, tetapi kalau kita beli rumah di daerah pinggiran Jakarta, misalkan di daerah Citayam, di daerah Bogor, ya, Bojonggede atau Bekasi, Tangerang, itu pun sebenarnya kalau mau rumah yang agak layak, lokasinya bagus, biasanya juga udah agak jauh, ya, dari jalan raya utama itu masuk ke dalamnya itu juga lumayan jauh, harga 300 juta. Nah, kalau kita beli rumah katakanlah di sana, lokasinya bagus, karena pengembangnya besar, dengan 300 juta itu sudah cukup bagus misalkan. Tetapi yang jadi masalah kan begitu Anda beli rumah itu, kalau rumah itu tidak ditinggalin beberapa tahun, atau Anda kontrakin tapi tidak ada yang ngontrak, yang ada yang nyewa, lama-lama rumah Anda akan rusak ya. Jadi rumah kalau tidak ditempatin lama itu biasanya mudah rusak, lembab, dan akhirnya rusak pada lapuk, ada yang bocor dan sebagainya. Akhirnya apa? Rugi, bangunannya rusak ya. Nah, itu salah satu pertimbangannya. Nah, tetapi kalau misalkan nih kita beli tanah dengan uang 300 juta, mungkin masih dapat lah tanah di daerah Citayam atau di Bogor atau di mana, itu yang bisa di pinggir jalan ya, di pinggir jalan, dan luasnya misalkan harga 1,5 juta atau 2 juta. Nah, dengan tanah Anda mungkin perawatannya tidak terlalu banyak dibandingkan dengan Anda harus membeli rumah yang Anda sendiri tidak tempatin, karena itu adalah rumah investasi Anda. Nah, itu jadi pertimbangan seperti itu. Kalau Anda beli rumah kemungkinan besar rusak kalau tidak ada yang ngontrak atau tidak ditempatin. Nah, tetapi Anda bisa mengalihkan atau membeli tanah yang lokasinya bagus gitu loh, yang lokasinya bagus. Nah, sekali lagi, membeli tanah atau membeli rumah dengan dana yang terbatas, tentu kalau saya pribadi tetap memperhatikan propertinya itu bagus apa tidak, lokasinya bagus apa tidak. Jadi pertimbangan cuman itu salah satunya ya. Nah, itu yang Sobat Jamu Time barangkali bisa menjadi masukan. Itu pendapat saya, barangkali Anda juga boleh setuju, Anda juga boleh tidak setuju ya, silakan saja. Karena itu bila materi ini Anda anggap bermanfaat, silakan di like atau di share ya. Semoga teman-teman Anda, saudara Anda juga merasakan manfaat investasi di properti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.